Adik-adik teruna yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kami kakak layan yang bertugas mengucapkan selamat beribadah di hari Minggu Persekutuan Teruna. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, adik-adik teruna, kakak undang untuk bangkit berdiri. Mari kita menyanyikan lagu Mars Teruna Harapan Negeri. Adik-adik tetap berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan menyanyi dari Kidung Jemaat 11, bait 1 dan bait yang kedua. Anak-anak mari nyanyi. Mari adik-adik kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Tuhan atas segala rahmat dan penyertaan Tuhan. Saat ini kami akan beribadah bersama dengan Engkau ya Bapa. Hadirlah Engkau di tengah-tengah peribadahan kami, berkati kami yang beribadah, sehingga ibadah ini boleh kami laksanakan dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Kami sambut Engkau Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Adik-adik, kakak undang untuk kembali duduk. Kita akan bermazmur, yaitu yang terambil dalam Mazmur pasal 27, ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Mazmur pasal 27 ayat 1 hingga ayatnya yang ketiga. Kakak akan membacakan tulisan yang keluar. Adik-adik terkasih bersama dengan kakak layan akan membacakan tulisan yang ke dalam. Mazmur pasal 27 ayat 1 hingga ayat yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku bersatu? Tuhan adalah benteng hidupku. Kepada siapa
Ketika penjahat-penjahat menyerang aku, untuk memakan dagingku. yakni semua lawanku dan musuhku. Mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepung aku, Tidak takut hatiku. sekalipun timbul peperangan melawan aku, Dalam hal itu pun aku tetap percaya. untuk menyambut firman Tuhan, kita kembali bernyanyi dari Kidung Jemaat 389, bait 1 dan baitnya yang kedua, Besarlah Kasih Bapakku. Besarlah kasih Bapakku, selalu melingkupiku, di mana-mana diriku diasuhnya. Betapa kasihnya besar, tak usah hatiku gentar, ku berbahagia benar diasuhnya. Baik adik-adik, untuk menyambut firman Tuhan, terlebih dahulu kita buka Ulangan 30 ayat 1 sampai 6, dan biarlah Alkitab kita terbuka pada saat ini. Kita mohon pimpinan Roh Kudus, kiranya Tuhan menyertai kita di dalam ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, kalau sampai pada saat ini Tuhan masih bersama dengan kami dan ada di dalam kehidupan kami. Bapa di surga, pada pagi hari ini Tuhan, kami akan membaca sebagian dari firman-Mu Tuhan. Biarlah firman yang boleh kami baca, boleh kami mengerti, dan kami dapat mengetahui dan kiranya Engkau singkapkan segala apa yang kiranya Engkau kehendaki di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Pimpin dan kiranya Tuhan tunkan Roh-Mu yang kudus, agar hamba sebagai pelayan-Mu ya Tuhan boleh memberitakan firman-Mu seturut dengan kehendak ya Tuhan. Biarlah Tuhan menyertai kami semua, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Salam adik-adik yang terkasih. Kakak undang adik-adik berdiri. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini yaitu terambil dari Ulangan 30 ayat 1 sampai ayat ke-6. Kita membaca firman Tuhan berbalasan. Pulih setelah tobat. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan engkau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau, dan apabila engkau berbalik kepada Tuhan Allahmu dan mendengarkan suaranya sesuai dengan segala yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini, baik engkau maupun anak-anakmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, maka Tuhan Allahmu akan memulihkan keadaanmu dan akan menyayangi engkau. Ia akan mengumpulkan engkau kembali dari segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu telah menyerahkan engkau. Sekalipun orang-orang yang terhalau daripadamu ada di ujung langit, dari sana pun Tuhan Allahmu akan mengumpulkan engkau kembali, dari sana pun Ia akan mengambil engkau. Tuhan Allahmu akan membawa engkau masuk ke negeri yang sudah dimiliki nenek moyangmu, dan engkau pun akan memilikinya pula. Ia akan berbuat baik kepadamu dan membuat engkau banyak melebihi nenek moyangmu. Dan Tuhan Allahmu akan menyunat hatimu
dan hati keturunanmu, sehingga engkau mengasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, supaya engkau hidup. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Ya, salam adik-adik, selamat pagi. Ya, puji syukur ya, pada pagi hari ini kita masih bisa kembali beribadah walaupun dalam keadaan virtual, kita masih bisa melakukan ibadah dan mendengarkan firman Tuhan. Perikop kita pada pagi hari ini yaitu manusia yang dipulihkan. Apa arti kata dipulihkan? Adik-adik sudah ada yang tahu? Dipulihkan yaitu bagaimana rasanya? Seperti keadaan di mana ketika kita sesuatu yang kurang baik dan kembali menjadi baik. Itu arti yang dipulihkan. Sama seperti diri kita. Misalnya kita dalam keadaan jasmani kita di mana kita mengalami perubahan kelemahan tubuh atau sakit, itu mengalami kesakitan atau perubahan kelemahan tubuh. Kemudian apa yang kita coba untuk mengusahakan agar kita kembali pulih. Nah, tentunya kita pergi ke dokter ya. Setelah pergi ke dokter, kita akan sehat kembali, dapat melakukan aktivitas kita kembali. Demikian juga dengan perikop kita yang pagi hari ini, di mana Tuhan Allah pada masa pembuangan bangsa Israel, di mana bangsa Israel mengalami begitu banyak pencobaan, yaitu di mana bangsa Israel pada waktu itu di bawah kepemimpinan Raja Mesir, yaitu Firaun ya. Nah, kemudian Tuhan Allah mengutus Musa untuk kembali ke tanah perjanjian. Akan tetapi Musa, kita tahu Musa itu adalah anak dari seorang bangsa Israel, di mana pada waktu zaman dulu, yaitu kerajaan Firaun, di mana Musa bisa hidup, adalah keturunan Israel, bisa hidup sampai besar itu karena dia diambil oleh seorang putri Raja Firaun. Nah, kemudian dibesarkan di istana. Kemudian Musa pernah melihat bahwasanya bangsanya dipukuli oleh seorang pengawal kerajaan Mesir, sehingga Musa membunuh pengawal Raja Mesir. Dan kemudian Musa merasa tersakiti karena bangsanya itu dipukulin. Kemudian Musa tahu bahwasanya bangsanya ditindas, sehingga Tuhan mengutus Musa untuk kembali mengambil orang-orang Israel kembali ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan ya. Nah, kenapa Tuhan Allah murka terhadap orang-orang Israel? Tentunya kita tahu ya adik-adik ya, karena pada waktu zaman di Kanaan, kita tahu di Kanaan pada zaman dahulu itu tanahnya subur sekali. Akan tetapi karena mereka berbalik akan perintah-perintah Tuhan, tidak mengikuti akan perintah-perintah Tuhan, sehingga Tuhan pun murka. Tuhan melihat bahwasanya bangsa Israel tidak mengikuti akan perintah-perintahnya. Maka Tuhan mengutus Musa untuk mengingatkan kembali. Musa juga mengingatkan kembali untuk bangsa Israel agar berbalik kepada Tuhan. Dan demikian Musa mengambil langkah untuk membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan. Demikian perjalanan Musa dan bangsa Israel, di mana di dalam perjalanannya selama 40 tahun lamanya,
Tuhan menyertai segala perjalanan mereka, dan pada saat di pinggiran dataran Moab, Musa dan bangsa Israel berhenti, dan kemudian disitulah Musa kembali mengingatkan betapa Tuhan Allah begitu besar kasih-Nya kepada umat-Nya, yaitu bangsa Israel, di mana di dalam perjalanan, di masa perjalanan mereka kembali menuju ke tanah Kanaan, Tuhan Allah menyertai mereka. Dan kemudian Tuhan ingin agar bangsa Israel kembali memperbaiki hubungan antara umat-Nya dengan Tuhan Allah, dengan melalui perantaraan Musa, sehingga Musa pun selalu bercerita betapa kasih-Nya Tuhan Allah kepada bangsa Israel. Pada saat ini juga, demikian juga pada keadaan adik-adik kita di rumah ya, dimana kita tahu kita di dalam perjalanan kehidupan kita, misalnya adik-adik mulai dari kecil, dari TK, SD, SMP, SMA, Tuhan menyertai sepanjang kehidupan sehingga dewasa. Betapa besarnya kasih Tuhan kepada kita semua. Jadi adik-adik, bagaimana agar kita dapat dipulihkan? Di antaranya yaitu caranya kita berbalik kepada Tuhan Allah, meninggalkan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan Allah, dan kita akan berbalik kepada Tuhan dengan mengikuti segala perintah-perintah Tuhan Allah. Yang kedua, memelihara kasih setia Tuhan, yaitu hidup di dalam kasih dan karunia Tuhan, setia dan taat mematuhi perintah dan larangannya. Nantikanlah Allah senantiasa. Bagaimana kunci daripada pemulihan seutuhnya? Yang pertama, kita harus bertobat. Bukan untuk kakak, bukan untuk adik-adik saja, tapi juga untuk kakak dan kakak-kakak layan yang lainnya. Kita berbalik dengan bertobat dan mendekatkan diri kepada Allah. Bagaimana caranya kita bisa mendekatkan diri kepada Allah? Dapat kita lakukan, kita sering ke gereja, mendengarkan firman Tuhan, dan melayani firman Tuhan tanpa ada motif pribadi atau apapun, tapi kita melayani Tuhan dengan keikhlasan hati dan melayani Tuhan sepenuhnya. Dan dengan demikian Tuhan pun menerima, dan Tuhan pasti tahu apa yang akan dibalaskan kepada kita sebagai manusia, sehingga hubungan kita kepada Tuhan Allah menjadi pulih, menjadi seperti semula. Dan kakak berharap agar adik-adik dan kakak-kakak layan semuanya juga dengan kakak, mari kita renungkan untuk bagaimana kita seharusnya dipulihkan. Tadi kakak sudah kasih tahu ya. Oke, baiklah adik-adik. Kemudian pertobatan yang sesungguhnya itu adalah di dalam kita bertobat, penyertaan Tuhan pun akan selalu di dalam kehidupan kita. Walaupun kita dalam keadaan kesulitan sekalipun, Tuhan pasti menolong. Dengan kedua poin tersebut, kita berpegang dan kita jalani, dan kita pasti mengalami pemulihan hubungan dengan Tuhan. Mari adik-adik, mari kita renungkan kembali di minggu ini, perikop kita pada pagi ini, dan kiranya Tuhan menyertai kita. Tuhan Yesus senantiasa beserta dengan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saatnya kita merespon firman Tuhan. Saatnya kita saat teduh dulu ya, Dek. Maaf, kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Saat teduh selesai.
Kita meresponi firman Tuhan, kita buka kidung jemaat kita, OGB kita, yaitu hidupku disentuh oleh kasih Tuhan. Hidupku disentuh oleh kasih Tuhan, dengan cara ku disentuhnya, geraklah hatiku walau aku cemas, ku disentuh oleh kasih-Nya. Kasih besar Tuhanku menyentuh hidupku, lebih besar dari kasih yang Dia beri. Seluruh hidupku ku memuji Tuhan, ku disentuh oleh kasih-Nya. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan, kalau pada saat ini kami sudah mendengarkan sebagian daripada firman-Mu ya Bapa. Biarlah firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini boleh tertanam di dalam hati dan pikiran kami. Kami boleh Engkau pulihkan agar hubungan kami kepadamu ya Tuhan menjadi pulih. Tidak ada lagi sesuatu yang mengganjal untuk menerima berkat-berkat Tuhan. Bapa di surga, kami juga Tuhan mau berdoa buat adik-adik layan yang pada minggu ini berulang tahun. Tuhan berkati di dalam kehidupan mereka. Engkau telah menambahkan 1 tahun lagi. Engkau menambahkan umur yang 1 tahun. Kiranya Tuhan berikan kesehatan. Jadikan anak-anak Tuhan agar kiranya anak-anak Tuhan dapat menjadi orang yang nomor 1 dan menjadi mengagungkan nama-Mu, mengikuti segala perintah Tuhan. Ya Bapa di surga, kami juga mau berdoa buat keluarga kami ya Tuhan. Baik ibu, ayah, Engkau memberkati dalam setiap kegiatan dan pekerjaan mereka. Jauhkan segala sakit penyakit. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa buat gereja kami ya Bapa. Biarlah Engkau memberkati di dalam persekutuan kami, di dalam gereja. Tuhan menyertai. Engkau juga memberkati pemerintahan kami dari daerah sampai ke pusat. Engkau berikan damai sejahtera ya Bapa. Engkau sembuhkan juga bagi saudara-saudara kami yang masih dalam keadaan kelemahan tubuh. Biarlah Tuhan menyembuhkan, memberikan, dan memulihkan keadaan tubuh mereka, sehingga mereka juga boleh beraktivitas sebagaimana biasanya di dalam kehidupan mereka masing-masing. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan dengan hati, mulut, dan tangan kita, sebagaimana yang tertulis dalam kitab Kolose pasal 3 ayatnya yang ke-17. Firman Tuhan berkata, "Dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus, sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita." Demikian firman Tuhan. Tuhan memberkati kita dan persembahan kita. Mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat dari PKJ 150 bait 1 dan baitnya yang kedua. Ya Tuhan, hanya inilah.
Mari adik-adik, kakak undang adik terkasih untuk bangkit berdiri. Kita akan mendoakan persembahan kita kepada Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih atas penyertaan Tuhan sepanjang peribadahan kami ini. Kami telah mendengarkan firman-Mu yang telah disampaikan oleh Kak Mawar. Biarlah firman-Mu itu boleh kami laksanakan dalam kehidupan kami, sebagaimana Tuhan mengajarkan kami untuk senantiasa bersyukur dan tidak bersungut-sungut, dan mensyukuri apa yang sudah Tuhan berikan di tengah-tengah kehidupan kami. Apapun keadaan kami Tuhan, biarlah Tuhan yang memulihkan segala sesuatunya boleh terjadi, mendatangkan sukacita dan damai sejahtera Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Pada saat ini juga Tuhan, kami telah memberikan sedikit dari berkat yang sudah Tuhan limpahkan di tengah-tengah kehidupan kami melalui persembahan ini. Oleh karena itu Tuhan berkati seberapapun itu, biarlah Tuhan melalui persembahan ini boleh berguna dalam pelebaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Warta kita pada saat ini yang pertama, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih buat adik-adik teruna yang sudah mengikuti ibadah sepanjang peribadahan kita. Kedua, kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Mawar sebagai pelayan firman, liturgos, Kak Eva, beserta semua rekan-rekan, kakak layan, organis, ya, kakak Jeshenli dan tim kameramen. Yang ketiga, tetaplah kita mengikuti protokol kesehatan, memakai masker, ya, ini memakai masker. Pada saat keluar tetap memakai masker. Jangan menganggap bahwa COVID sudah berlalu, tetapi tidak. Kita tetap melakukan protokol kesehatan. Mungkin warta kita sampai di situ aja. Baiklah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita buka PKJ 165 bait yang pertama dan yang kedua. Janji yang manis. Kakak undang adik-adik untuk berdiri. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan serta terimalah berkat-Nya.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus, serta melimpahkan Roh Kudus yang akan menghibur serta menguatkan iman dan kesetiaan kita sekali sampai lamanya. Amin. Amin. Kita saat teduh. Saat teduh selesai. Kakak ucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.